Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan nyanyian pembuka dan prosesi dari PKJ 17 bait pertama dan kedua. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Mulia
kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku akan dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya dan dengan tulus ikhlas berbalik kepada Allah. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari berdiri, kita memuji Allah atas anugerah pengampunan yang diberikannya kepada kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan.
Sorak-sorai gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian masyhur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sementara kita mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan, persembahan pujian dari Joyful Singers.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat dan kasih, Engkau setia memelihara umat-Mu dengan menunjukkan kasih dan kuasa-Mu lewat segala kekurangan dan kesulitan. Kami bersyukur Engkau sudah memelihara kami 1 pekan lagi. Dan kami bersyukur pada hari pertama di pekan yang baru ini, kami boleh berada dalam persekutuan yang memuji-Mu dan menyembah-Mu dalam ibadah di pagi ini. Oleh karena itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, tenangkan hati kami dan pikiran kami, dampingi kami dalam membaca firman-Mu, dan tolong kami untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Lalu biarlah renungan ucapan bibir hamba-Mu berkenan kepadamu. Kami mohon semua ini dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sesuai dengan daftar bacaan yang diterbitkan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu buku Almanak Kristen Indonesia, hari ini kita diminta untuk membaca dan merenungkan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-8. Daripadanya kita akan membaca ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam sebuah kesempatan seorang komedian Amerika bernama Flip Wilson menceritakan tentang seorang pendeta dengan jemaatnya. Ceritanya begini, sang pendeta mau supaya semua anggota jemaatnya punya antusiasme
keterlibatan dalam seluruh aktivitas gereja. Lalu dalam satu kebaktian ulang tahun gerejanya, dia membuat seperti KPI gitu, kebaktian penyegaran iman atau kebangunan pembinaan iman. Dalam khotbahnya dia bilang begini, bila gereja kita mau jadi besar, mau dibangun dengan baik, bertumbuh di mana-mana tempat, kita harus mulai belajar untuk merangkap. Lalu jemaatnya dengan antusias menjawab, amin, kita harus merangkap. Dan kalau kita sudah merangkap, pendetanya bilang, dia bilang, kita harus belajar untuk berjalan. Wah, dengan semangat jemaatnya menjawabnya, meresponnya, amin katanya, kita harus berjalan. Dan kalau kita sudah berjalan, kita harus berlari. Belajar untuk berlari supaya kita tumbuh dan menjadi besar. Sang pendeta semakin berapi-api karena jemaatnya merespon dengan semakin bersemangat. Amin, kita harus berlari. Dan dia bilang, kalau kita sudah berlari, kita membutuhkan uang. Lalu jemaatnya menjawab, amin, merangkak saja Pak Pendeta katanya. Ini memang susah ya bicara uang, khususnya di mimbar-mimbar gereja mainstream. Seperti gereja saya di GPIB atau juga di GKI, GKP dan lain sebagainya. Berbeda dengan di gereja-gereja Pentakosta. Pendeta itu berani kalau bicara soal duit. Tapi bacaan kita hari ini memang bicara soal itu, mau tidak mau. Harus bicara soal uang. Sebab kalau pendeta suruh, khususnya pendeta-pendeta di gereja seperti GKI, GPIB dan sebagainya, suruh daftar, pasti daftar paling atas itu tema khotbah yang paling jarang dia khotbahin adalah soal duit. Karena dia takut gini, kalau saya khotbah soal duit, jangan-jangan majelis pikir gini, nggak cukup ya tunjangan lo gitu. Ada udang di balik batu. Atau jangan-jangan kalau kita bicara soal duit, ada jemaat yang bilang begini, pendeta nih ngomongnya duit terus. Kan pendeta mestinya soal-soal rohani saja. Soal-soal duit biarlah, nggak usah dibicarain. Macam-macam alasan. Pertanyaan saya bagi saudara dan saya, barangkali perlu kita pertanyakan, kalau hari Minggu kita datang di gereja dan memberikan persembahan, atau kita umumnya biasa bilang kolekte, pertanyaan saya bilang begini, menurut Ibu Bapak, dalam pandangan Ibu Bapak, kolekte itu apa? Persembahan itu apa? Di zaman modern ini banyak orang berpikir gini, aduh, nggak mau aktif di gereja, nggak mau ikut persekutuan ini, nggak mau ikut kebaktian ini dan itu karena begini, belum ongkosnya, belum kolektenya, kolekte jadi beban. Gitu. Tapi ada lain lagi, ini minggu pertama, hari Senin besok mau deal bisnis, datanglah ke gereja, kasih persembahan yang gede dikit supaya deal bisnisnya oke gitu ya. Jadi seperti kasih umpan kecil biar dapat kakap gitu. Ada macam-macam. Apalagi ada orang yang berpikir barangkali kalau memberi persembahan atau persembahan itu ya kewajiban gereja, karena itu kalau nggak kasih persembahan nggak enak ya. Ada juga sekarang sih untunglah kantong-kantong kolektor sekarang mulutnya tipis ya. Kalau dulu kan lebar-lebar tuh di zaman bapak saya lebar-lebar gitu. Sehingga karena orang malu sekalipun dia nggak kasih apa-apa, pokoknya celup tangan aja lah gitu. Kelihatan dia udah ngasih gitu. Apapun motivasinya, karena malu, karena status sosial, karena macam-macam. Pendek kata, banyak orang tidak berpikir bahwa memberi atau persembahan itu bagian dari ekspresi atau ungkapan imannya. Dalam 2 Korintus 8, Paulus secara sengaja membahas hal ini. Namun sebelum saya sampai ke situ, saya mau minta Ibu Bapak melihat 2 nats Alkitab. Yang pertama mari kita lihat Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat yang ke-10. Kalau Ibu Bapak biasa menandai Alkitabnya, garis bawahi baik-baik. Galatia pasal 2 ayat yang ke-10, Paulus bilang begini, hanya kami harus mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Dalam Galatia pasal 2, saya jelaskan sedikit, Paulus sedang bicara tentang hasil sidang sinode yang pertama ini di Yerusalem. Dia bilang, Petrus untuk orang-orang Yahudi, saya untuk orang-orang non-Yahudi. Kita sudah ambil keputusan. Hanya saja saya, katanya Paulus,
masih punya beban, yaitu harus membantu saudara-saudara Kristen di jemaat Yerusalem. Dan dalam Galatia 2 ayat 10 dia menggarisbawahi, bukan hanya itu keputusan sidang, tapi ini Ibu Bapak, memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Apa yang Paulus mau bilang? Atau apa yang kita bisa tarik dari ayat ini? Bahwa memberi perhatian kepada mereka yang susah dan yang miskin khususnya menjadi faktor aspek utama dalam pelayanan Paulus. Di mana-mana dia ingatkan itu. Hampir di semua suratnya dia bicara soal duit. Dia bicara soal persembahan. Dia tidak sungkan-sungkan. Kenapa? Karena bagi dia dalam pelayanannya memperhatikan dan membantu orang miskin atau saudara-saudara Kristen di jemaat yang lain yang berkesusahan, itu menjadi pertimbangannya, menjadi perhatian utamanya. Itu yang pertama kalau saudara-saudara mau memahami Paulus. Tetapi yang kedua ini juga penting. Di mana-mana Paulus datang, di mana-mana surat yang kita baca dari Rasul Paulus, selalu dia berhadapan dengan tantangan bagaimana membuat jemaat utuh dan satu, khususnya dalam dua latar belakang yang berbeda. Satu latar belakang Yahudi, yang satu yang non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu, jemaat di Korintus lebih banyak orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Sedangkan orang Kristen di Yerusalem atau Sokoguru ini, jemaat ibu, lebih banyak atau mayoritas bahkan seluruhnya adalah berasal dari Yahudi. Jemaat Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini jauh lebih miskin atau jauh lebih susah dari saudara-saudaranya yang berlatar belakang non-Yahudi. Karena itu berdasarkan keputusan Kisah Para Rasul 15, sidang di Yerusalem, Paulus di mana-mana keliling dia bilang kumpul uang untuk bantu. Nah, 2 Korintus 8 ini Bapak Ibu, 2 Korintus 8 ini bagian dari Paulus mengingatkan kembali atau menghimbau kembali jemaat di Korintus. Karena dia sudah pernah bilang itu dan mereka sudah pernah mulai melaksanakannya, tetapi terhenti karena hubungan yang agak sedikit renggang di antara Paulus dan jemaat itu. Dari bagian ini kita mau mengatakan apa? Paling tidak Ibu Bapak ada 3 hal yang kita bisa sampaikan. Kita petik dan kita pelajari. Ayat 1-5. 2 Korintus 8 ayat 1-5. Dalam ayat 1-5 Paulus menempatkan jemaat di Makedonia sebagai contoh, atau dia membanggakan jemaat di Makedonia dalam hal mengumpulkan dana itu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ada 3 hal kita catat tentang jemaat Makedonia. Yang pertama, Paulus bilang begini, jemaat Makedonia itu mengalami dan meresapi kasih karunia Allah. Kasih karunia itu sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, tapi diberikan oleh orang. Sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak terima, tapi diberikan dengan cuma-cuma. Itulah grace bahasa Inggrisnya ya. Ada yang namanya grace, minta maaf harus disebut-sebut. Kasih karunia atau charis dalam bahasa Yunani. Sesuatu yang Anda tidak pernah bayangkan dan Anda merasa saya tidak layak sebenarnya terima ini, tapi diberikan dengan cuma-cuma tanpa syarat. Kata Paulus begini, jemaat di Makedonia itu menghayati betul kasih karunia Allah. Apa bentuk kasih karunia Allah? Itulah pengampunan dan anugerah.
Sehingga mereka sekalipun tidak layak dilayakan, sekalipun mereka jatuh begitu dalam tetapi ditolong dan diangkat, sekalipun mereka berjalan keluar jalur dan tersesat tetapi dipanggil pulang. Mereka merasakan itu. Karena itu Paulus bilang begini, mereka sebenarnya jemaat yang miskin, hadapi berbagai macam pencobaan, menderita. Ayat yang kelima katakan, aku bersaksi bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus bilang, saya didesak oleh mereka bahwa mereka mau ikut ambil bagian. Saya jarang dapati bahwa ada jemaat atau gereja yang dengan spontan, saya ikut ambil bagian dong kalau soal memberi. Tapi kalau soal tampil, banyak orang mau tampil. Gitu. Tapi kalau soal memberi, apalagi mau urunan, kata wong Jawa, mau urunan gitu, mau kolekte, dia pasti yang terakhir lah gitu ya. Soalnya dia pikir-pikir gini, untung gak ya buat gua, rugi gak ya? Gitu. Tapi Paulus bilang, jemaat Makedonia ini mereka susah, alami berbagai penderitaan, gak punya apa-apa jemaatnya. Barangkali gak punya organ, mimbar juga gak ada, sound system gak ada. Sering dibalangin batu orang, diusir, di segala macam. Tapi mereka bilang gini, kami ikut ambil bagian untuk membantu saudara-saudara kami yang susah. Paulus bilang, aku bersaksi, mereka memberi lebih dari yang mereka mampu, melampaui dari apa yang mereka mampu. Sehingga pada ayat 5 Paulus bilang, mereka memberi lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberi pertama-tama, ini Ibu Bapak garis bawahi, karena dia tahu, dia alami kasih karunia Allah, pertama-tama dia memberi diri kepada Allah. Dan karena kehendak Allah, dia memberi kepada kami. Dan dia ikut ambil bagian. Kita tarik satu hal, apa prinsip persembahan? Persembahan sebenarnya memberikan diri seutuhnya kepada Allah. Mengapa persembahan janda itu lebih berharga daripada yang lain? Mengapa persembahan janda miskin dalam cerita Yesus itu lebih baik dan diterima daripada orang kaya? Bukan karena jumlah, tetapi karena dia memberi seluruhnya. Ini ada cerita begini, seorang pendeta kayak hari ini pertukaran mimbar. Dia dapat khotbah di gereja yang di desa agak terpencil, naik bukit, gerejanya di atas bukit. Dia datang pagi-pagi, belum ada orang, tapi pintu gereja sudah dibuka. Di depan gereja ada kotak persembahan. Tidak ada tulisan apa-apa di kotak itu, cuma kotak persembahan aja. Dia pikir-pikir, barangkali ini kotak persembahan kan untuk untuk keperluan gereja, karena itu gereja kecil di desa. Dia hitung-hitung, tadi transportnya dia naik bus 12.500 gitu. Dia punya duit 20.000, masih ada sisa. Dia bilang, ini buat persembahan nih, saya masukin aja. Kalau kan nanti pulang saya dapat transport gitu ya. Habis khotbah selesailah. Lalu habis doa konsistori, majelis yang bertugas bilang begini, Pak Pendeta, kami di sini membiasakan jemaat. Kalau jemaat itu diberkati oleh khotbah pendeta dan merasa bersyukur, mereka akan memberikan persembahan di situ. Lalu majelisnya bilang begini, kami bersyukur tadi kami buka kotak itu belum pernah sebanyak ini, dan hari ini kami mendapati 20.000, dan biasanya kami langsung serahkan kepada pelayan firman. Diserahkanlah 20.000-nya pendeta itu. Apa yang saya mau bilang Ibu Bapak, biasanya dalam hal uang kita punya manajemen di kepala ini, atau yang saya mau katakan kerangka berpikir kita tentang uang itu selalu dipengaruhi oleh ilmu ekonomi. Betul ya? Ilmu ekonomi itu apa? Dengan modal sedikit dapat untung sebanyak-banyaknya gitu. Tetapi Paulus pakai ekonomi lain. Mereka miskin, mereka susah, tapi memberi seluruhnya. Bisa bayangkan? Ibu Bapak bisa bayangkan? Enggak punya apa-apa, tetapi memberi pertama-tama seluruh hidupnya. Dan karena itu Paulus bangga.
Dan dia jadikan jemaat Makedonia ini model. Yang kedua 6-9. Karena itu Paulus bilang ini, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dari ayat ini 6-9 kita menyimpulkan satu hal, bahwa Paulus memandang memberi persembahan khususnya membantu saudara-saudara kita yang miskin, itulah diakonia. Itulah pelayanan kasih katanya. Dari sini kita mengambil istilah itu, banyak gereja menggunakan diakonia atau istilah pelayanan kasih itu. Tetapi Paulus mau bilang begini, sebenarnya kamu kan lebih kaya daripada Makedonia, kenapa tunda-tunda gitu. Harusnya kamu juga kaya dalam pelayanan kasih ini, dalam pelayanan kemurahan hati, dalam menunjukkan iman dan kasih kamu. 8 dan 9 Paulus bilang ini, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Bapak Ibu, memberi itu ujian atas iman dan kasih kita. Memberi itu sebuah tes. Tuhan tidak butuh duit. Dan saya mau bilang sebenarnya gereja juga gak butuh duit. Kan yang butuh duit ini pengurusan gereja, ya kan? Bayar listrik, bayar AC, dan lain sebagainya. Gerejanya gak butuh duit, Tuhan gak butuh duit. Tetapi persembahan itu batu uji. Kenapa batu uji? Apakah saudara benar-benar pertama-tama memberi hidup kepada Allah, ataukah saudara hitung-hitungan? Gitu. Tadi saya bilang begini, ada orang juga yang coba-coba gini kan. Kalau minggu pertama, besok mau ada usaha, mau deal bisnis, ya kasih persembahannya lebih gede dikit deh. Yang biasanya cuma 1 lembar, sekarang kasih 5 lembar lah. Semoga-moga besok bisnisnya jadi berhasil kan gitu ya. Ini kan hitung-hitungan ekonomi dunia. Tapi Paulus mau katakan, ketika kamu memberi, sebenarnya kamu memberi pertama-tama kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itulah yang sudah berkasih karunia, memberi pengampunan dengan cuma-cuma, memberikan keselamatan secara cuma-cuma. Pertanyaannya ialah, apa yang kamu beri kepada Allah? Dalam bagian lain Paulus sering bilang begini, aku orang berhutang. Sebenarnya kita ini orang berhutang kepada Tuhan, yang gak pernah selesai kita bayar, dengan apapun juga. Karena itu dia bilang begini sama jemaat Korintus, sekarang saya gak kasih perintah, saya gak kasih apa, tapi saya cuma mau membuktikan apakah kasihmu dan imanmu sungguh-sungguh nyata dengan memberi ini. Bagian terakhir Ibu Bapak, ini bagian terakhir bagian kita, 13 sampai dengan 15. Ada 2 hal yang kita catat di situ. Dalam 13 Ibu Bapak, Paulus bilang begini, sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Kata yang dipakai keseimbangan dalam bahasa Yunani isotes itu berarti adalah kesetaraan yang adil. Gitu. Setara, artinya kalau saya susah, sama-sama susah. Kalau saya berkelebihan, sama-sama berkelebihan. Gitu. Itu yang Paulus pakai istilahnya. Paulus mau bilang begini, kalau kamu dibebani, kamu yang kaya bukan berarti supaya jemaat yang miskin ini jadi kaya, enggak gitu. Tapi supaya ada keseimbangan, ada kesetaraan yang adil. Ada 2 aspek yang Paulus mau penuhi di situ. Yang pertama ialah Paulus selalu di kepalanya berpikir bahwa gereja itu satu tubuh. Sebagaimana tubuh, dia pernah jelaskan dalam Korintus, kalau salah satu anggotanya sakit, seluruh tubuh akan merasa. Saudara nggak bisa bilang begini, nginjak paku yang sakit cuma kaki, kepala nggak nyut-nyutan, nggak bisa bilang begitu. Pasti kepala juga nyut-nyutan gitu. Anda nggak bisa bilang gini, yang sakit cuma perut saya, kepala saya biasa-biasa, nggak bisa begitu. Pasti seluruh tubuh saudara akan berpengaruh, betul? Ya.
Begitu. Paulus punya pemahaman tentang jemaat, persekutuan gereja seperti itu. Dengan mengatakan supaya ada keseimbangan, Paulus mau tunjukkan keutuhan atau kesatuan tubuh itu harus terpelihara. Yang kedua, aspek yang kedua. Karena dia berhadapan dengan selalu ada tantangan non-Yahudi dan Yahudi, dia mau katakan dengan keseimbangan, dia mau katakan bahwa pendamaian yang Allah kerjakan dalam Kristus, dalam 2 Korintus 5 ayat 17-19 dia katakan, berilah dirimu didamaikan. Paulus mau katakan pendamaian itu harus dinyatakan, diwujudkan dalam hidup bersamamu. Ada 2 aspek yang mau dia bilang. Lalu sekarang dia pakai gambaran tentang contoh orang perjanjian lama. Ibu bapak tahu, Keluaran pasal 16 ayat 18. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Orang yang maruk, serakah, ngambil mana banyak-banyak, busuk, betul nggak? Ya. Tapi orang yang mengambil secukupnya cukup. Karena itu mereka tidak berani lagi jadi maruk. Semuanya berbagi secara adil, merata, dan mereka hidup dari hari ke hari. Inilah yang Yesus ajar, berikanlah kami makanan kami secukupnya hari ini. Belajar dari pengalaman padang gurun, gitu. Kenapa? Karena kita diajar tiap-tiap hari untuk bergantung kepada pemeliharaan Allah. Kalau Anda cukup segalanya, kalau Anda kelebihan segalanya, pasti sikap bergantung pada Allahnya agak kendor-kendor dikit. Tapi kalau nggak punya apa-apa atau ada dalam Kristus, pasti bergantungnya lebih sungguh-sungguh, benar nggak? Itu hukum alamnya begitu. Hukum alamnya begitu. Paulus bilang begini, kamu nggak akan kekurangan. Sebab Allah tahu apa keperluanmu dan Dia akan menyediakan pada waktunya. Saya mau simpulkan. Pertama memang dengan jelas Paulus bicara soal dana. Kenapa dana? Karena dalam satu tubuh Paulus tidak mau ada tubuh yang sakit lalu dibiarkan oleh anggota bagian tubuhnya yang lain. Tetapi ini menurut hemat saya inilah yang tepat yang dikatakan oleh tema PGI tahun ini 66 tahun ya, bukan 51 tadi Pak, 66 tahun. 1950 PGI berdiri. Kita mau membangun gereja yang, saya punya istilah dari tahun 90, kita harus bangun gereja sebagai community of caring and sharing. Community of caring and sharing. Satu persekutuan yang saling peduli dan saling berbagi. Keprihatinan saya yang pertama bahwa gereja-gereja kita semakin menjadi persekutuan yang institusional. Iya kan? Saya nggak tahu GKI, tapi kalau GBB kayaknya begitu. Lebih banyak rapatnya. Ini minta maaf nih. Gitu. Gereja-gereja yang mainstream kan lebih banyak begitu. Lebih banyak rapatnya. Lebih banyak sibuk siapa jadi ketua sinode, siapa jadi ketua ini dan itu. Gitu. Tapi community of caring and sharing itulah yang digambarkan Lukas dalam Kisah Para Rasul 2, 41 dan 47. Bahwa mereka peduli ada orang-orang. Saya meminjam Profesor Herit Singgi punya segitiga. Dia gambarkan gini. Gereja itu punya tridharma, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Seringkali yang persekutuan kita pikir itu ibadah dan segala macam. Tidak. Yang persekutuan ini sebenarnya aspek institusional. Persekutuan di atas dari segitiga. Aspek institusional, kelembagaan. Persekutuan adalah menjaga supaya anggota-anggota ini tetap ada dalam satu tubuh. Sedangkan marturia yang kita sebut sebagai kesaksian, itulah aspek ritual. Ibadah, kita ibadah di sini, kita ibadah di wilayah dan segala macam. Itu kesaksian kita pada dunia. Inilah persekutuan yang bersaksi dalam persekutuan yang bersekutu memuji dan bersaksi. Sedangkan diakonia itulah aspek etikalnya. Jadi institusional, ada yang ritual, ada yang etikal. Etikal ini tanggung jawab kita pada dunia untuk menunjukkan sesuatu.
gereja-gereja kita, dengan segala hormat saya kepada gereja Tuhan dan Tuhan gereja kita kan lebih banyak aspek institusional dan ritual. Rapat kebaktian, kolesterol tinggi, mati, stroke tiba-tiba gitu. Aspek keluarnya ini yang jarang. Tapi syukurlah kalau hari ini ada pelantikan pengurus apa itu? Ini bagian dari aspek diakonal. Moga-moga pelayanannya bukan hanya untuk orang GKI ya, untuk seluruh masyarakat gitu kan. Ini aspek diakonal, aspek yang keluarnya, tanggung jawab gereja, tanggung jawab etis gereja untuk menyatakan kasih dan kemurahan Allah kepada dunia. Kalau tidak, itu orang mau kenal gereja dari mana? Dia cuma tahu gedungnya, di situ ada kebaktian, selesai, dan dia tidak punya sangkut pautnya dengan hidup saya. Saya minta maaf sedikit waktu. Saya pernah memimpin ibadah di luar kota, saya tidak usah sebut di gereja mana. Saya datang pagi-pagi, di ujung pagar gereja ada tukang rokok. Saya dengan sengaja lalu sambil menukar uang dan beli sesuatu, saya tanya sama tukang rokok ini, "Pak, tahu nggak yang mimpin bapak-bapak di sini namanya Pak siapa?" "Wah, saya nggak kenal," katanya. Jadi ini pagar gereja, ini tukang rokok. Saya tanya, "Bapak sudah berapa tahun jualan di sini?" 8 tahun. Oke. Habis ibadah selesai di konsistori, saya bilang begini sama teman-teman majelis di situ, "Bapak-bapak, ibu-ibu, tukang rokok yang di depan itu anggota jemaat?" "Oh bukan, kami nggak kenal." "Oh sudah." Sambil pulang saya mikir gini, gila banget 8 tahun tuh tukang rokok di ujung pintunya dia nggak kenal, dia nggak berpengaruh satu dengan yang lain. Ini gereja kayak apa iki? Di depan pintu ke pagernya dia nggak kenal, dan si tukang rokok juga nggak kenal yang orang dalam. Ini kan satu waktu si tukang rokok taruh bom di pinggir situ, siapa yang mau tahu? Tapi saya pernah mengundang pendeta Hendra, ibu bapak tahu, dari Cianjur, GKI Cianjur. Sekali-sekali diundang suruh presentasi. Dia masuk di jemaat Cianjur dengan defisit sekian, jemaatnya luruh. Tapi ibu bapak lihat sekarang bahwa jemaat itu punya berkat luar biasa. Tidak punya satpam yang jaga tukang beca gereja. Pintu gerejanya terbuka terus, keluar masuk orang di situ. Memberikan kredit, memberikan beca kepada orang sekitarnya, buka warteg, dan punya semacam BPR kecil. Dalam jangka waktu 8 tahun, luar biasa. Luar biasa. Saya angkat tangan, pendeta muda lagi. Hendra itu masih muda, seumur dengan anak saya, sekelas sama anak saya di STT Jakarta. Tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa, saya sampai merinding. Saya bilang, luar biasa kamu. Gereja itu punya arti. Sekarang gak perlu anggota jemaat jaga itu gereja. Yang jaga tukang beca, tukang warung-warung Tegal di situ yang dapat kredit ringan, yang bisa beli beca dari uang gereja dan segala macam. Dan mereka bertanggung jawab, sekalipun cuma 5.000 tiap bulan mereka harus bayar kreditnya, mereka bayar. Sekali-sekali ibu bapak entah komisi apa undang pendeta Hendra untuk presentasi bagaimana perkembangan jemaat Cianjur, luar biasa. Itu yang saya mau katakan, dia peduli dan berbagi. Dan tantangan kita ini ibu bapak, kadang-kadang ini saya bilang, waktu saya terima ini liturgi PGI dengan arahannya, saya bilang, gimana gampangnya dalam persiapan majelis kami, saya cuma bilang begini, saya ini bingung mau khotbahnya, kenapa? Khotbahnya di gereja lain mau bicara soal saling peduli, di jemaat aja kita punya gap kok. Kadang-kadang yang miskin gak diperdulikan, ada orang sakit kita gak tahu. Ya toh, mau bicara yang lebih besar lagi, aduh malu, antar GPIB aja kita gak bisa. Kita punya macam-macam kesepakatan untuk tunjang pos pelayanan dan kesaksian kita di wilayah-wilayah di pedalaman. Toh banyak gereja di Jakarta lebih suka jadi bank. Saya bilang banyak gereja lebih suka jadi bank. Pengurus gereja tuh kalau pergantian kepemimpinan dia lebih suka dilihat, wah uang kasnya besar gitu. Padahal saya bilang gini, uang kas yang besar berarti nggak ada kegiatannya. Jadi cuma simpen duit kan? Benar ibu bapak, sudah 10 tahun terakhir saya selalu bilang sama ketua sinod saya, kalau mau pindahkan saya jangan di jemaat yang banyak duit, gue jadi kafir. Pindahin saya di jemaat yang gak ada duitnya supaya gue beriman. Kalau fasilitasnya semua ada, rumah 3 lantai, kamar 6 punya AC,
ada mobil dan segala macam, saya mana ngalamin namanya pelayanan, nggak ada itu pelayanan, orang naik mobil diantar jemput, iya toh. Tapi pendeta-pendeta GKI nggak begitu ya. Ini pendeta GPB yang suka begitu. Tapi walahu alam lah, mana saya tahu. Pendeta Robi Chandra bilang sama saya, kita juga lagi bergumul nih, banyak pendeta punya bisnis. Soal GKI lah itu. Soal saya ialah bahwa saudara sadar atau tidak sadar, dunia kita sedang menggarami kita, bukan kita menggarami dunia. Pertama, tantangan yang besar bagi gereja yang mau berbagi dan peduli. Pertama, saudara sadar atau tidak sadar bahwa kita sedang hidup dalam satu zaman di mana persaingan itu menjadi tinggi. Dan di tengah dunia persaingan yang namanya globalisasi yang menentukan pasar, orang bersaing sekuat tenaga. Anda suka atau tidak suka, individualistis menjadi lebih tinggi. Suka atau tidak suka. I don't care dengan yang lain, yang penting gak ganggu gue. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi diakonia gereja. Yang tidak mudah. Nggak usah jauh-jauh lah keluar, di jemaat sendiri. Yang kedua, saudara sadar atau tidak sadar, kita sedang hidup dalam masyarakat juga yang sedang berlomba untuk kepentingannya sendiri diutamakan. Saya bilang banyak orang di Indonesia ini belum jadi manusia. Kalau manusia kan hidupnya baik-baik, masih primitif dia. Orang yang primitif menurut Darwin setengah keras, setengah manusia. Missing link-nya belum ketemu. Kenapa saya bilang missing link-nya belum ketemu? Karena banyak orang di Indonesia bertindak nggak pakai otak lagi, cuma pakai insting. Iya toh? Saya beranilah ngomong, biarin. Memang begitu kok. Dikit-dikit main, waduh hajar ini, hajar itu. Saya pikir-pikir nih, saya hidup di kebun binatang apa di dunia sih gitu ya. Ada orang yang nggak layak hidup di Indonesia karena dia masih setengah kera, masih setengah manusia. Ibu bapak tebak sendirilah siapa, saya nggak usah sebut. Yang dikit-dikit bertindaknya hanya dengan insting, gak pakai akal sehatnya. Dia pikir hidup ini dia punya sendiri gitu. Emangnya bapak lu yang punya negara ini gitu. Kita harus berani katakan bahwa kita juga punya bagian di sini. Dan kita harus berjuang dengan itu. Dan ini perjuangan yang gak gampang ya bapak. Tidak mudah. Bahwa banyak orang dengan sengaja memperjuangkan kehendak dan kemauannya sendiri. Ini tidak mudah. Saya bilang di mana-mana gereja, jangan gereja diam aja, ntar kalau lu digusur baru lu bingung gitu. Kita harus berjuang. Tapi ini yang terakhir. Kita mulailah dengan diri sendiri. Bagaimana memulainya? Mulailah percaya bahwa Tuhan memelihara dan mencukupkan hidup kita. Mulailah hidup dengan memberikan perhatian pada kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Saya kalau orang sudah mau bicara tentang kepentingan pribadinya, sebenarnya saya udah gak mau dengerin sekarang di jemaat. Kenapa? Capek ngikutin yang begitu, yang ada konflik, ya kan? Kalau ngedengerin kepentingan-kepentingan begitu, yang ada konflik. Ntar kita dengerin yang ini, gak dengerin yang itu, orang yang bilang ini pendeta cuma berpihak ke sana, yang gak sini gitu kan. Saya bilang begini, kalau kamu mau berkorban, baru saya urusin kamu. Tapi kalau cuma ngomongin, saya begini, karena begini, gak usah lah, capek gitu. Ngurus yang begituan sudah makan waktu hampir berapa nih? 66 tahun, 66 tahun, 66 PGI ya. Tapi begitu kali ya PGI 66 tahun, saya nggak tahu. Mengurus kepentingan sendiri maka kita tidak jadi-jadi. Ya. Mengurus kepentingan sendiri maka kita tidak pernah hidup sebagai gereja yang saling peduli dan saling berbagi. Saya mau mengakhiri Ibu Bapak renungan ini karena saya tahu udah kelamaan. Tapi saya mau mengakhirinya dengan sebuah kesaksian pribadi. Paulus bilang begini, kalau kamu memberi, kamu tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena Allah memelihara dari hari ke hari. Ini ada istri dan anak-anak dan anak mantu saya. Saya tahun lalu baru kehilangan anak paling tua. Dengan gagal ginjal 6 tahun. GPB nggak punya tunjangan kesehatan. Ketika itu saya masih melayani di sebuah pulau kecil, Pulau Bangka. Bukan pulaunya Ahok kan di seberang, saya seberangnya. Tapi pernah jadi tim sukses Ahok lah gitu. Waktu mau jadi gubernur gagal di Bangka Belitung. Lalu
GPIB gajinya pakai itu kayak pegawai negeri kan, pakai golongan, pakai segala macam. Saya harus bersaksi bilang begini, gaji saya ketika itu cuma gaji pokoknya 1.700.000. Jemaat saya 60% pensiunan guru dan pegawai timah. 40% lainnya guru aktif tapi cuma SD sampai SMA gitu. Tidak ada kegiatan lain, tidak ada penghasilan lain. Kecuali sampai hari ini saya punya banyak rantang. Karena kalau habis kebaktian dikasih rantang gitu kan. Nggak diminta lagi, jadi saya kumpulin aja rantangnya banyak. Ketika itu anak saya sakit dan saya harus membiayainya hemodialisa apa itu, cuci darah 1 minggu 3 kali. Ke rumah sakit PGI Cikini, sinode keluarkan surat minta keringanan, cuma dikasih keringanan 500.000. Jadi saya harus keluarkan uang 1 kali cuci darah sekitar 1.200.000 lah gitu katakan. Dengan obat dan segala macam, dengan vitamin, taruhlah 1,5 juta. 1 minggu 4,5 juta. 1 bulan berapa ibu bapak? Ini ekonomi. Gaji saya tidak lebih dari 2.200.000. Saya harus keluar 1 bulan 18 juta. Tapi saya harus bersaksi kepada saudara, dan ini saya tidak bisa tahan biar istri saya bilang, kamu nih ngomong-ngomong terus gituan. Tapi saya tidak bisa tahan karena ini karena ini pengalaman hidup. Saya tidak pernah 1 kali anak saya tidak cuci darah karena tidak punya uang. Saya tidak pernah minta dari orang. Tidak ada tunjangan kesehatan. Tapi ini yang saya lakukan. Karena itu kami harus terpisah, dua dapur. Istri saya pulang Jakarta, saya tetap di Bangka. Kadang-kadang dia suka kalau minggu malam telepon sana sini, ujung-ujungnya dia bilang begini, duitku tinggal 200.000, besok hari Senin mau cuci darah. Saya bilang begini, kau suruh saya jual gereja Pak. Nanti malam kau berdoa di situ, saya berdoa di sini. Kau berlutut di sana, saya berlutut di sini. Nanti besok dia cerita, kemarin ada ibu-ibu dari jemaat mana begitu, baru tahu datang, lalu doakan. Pas pulang mereka taruh amplop di meja, 1,5 juta, selesai. Dan barang begitu bukan 1 kali. Karena itu saya tidak bisa tidak berbagi bagi orang. Sampai saya katakan 10 tahun terakhir saya bilang sama ketua sinode saya, kalau pindahkan saya jangan di jemaat yang kaya, gue jadi kafir. Pindahin saya di jemaat yang amburadul supaya saya beriman. Dan sekarang saya baru setengah tahun di GPIB Silo. Ibu bapak tahu kan kampung Ambon itu kan kampung bayi-bayi punya. Ini khotbahnya jangan dimasukin YouTube, ntar mereka denger lagi. Kayak Kafling Porli suka masukin di YouTube, saya bingung nanti. Saya masuk nggak ada apa-apa, yang ada orang sudah, warga jemaat saya 40 di semua lapas dan LP. Tapi sekarang kita bisa bangkit, baru sedikit-sedikit renovasi. Dan saya mau bilang satu hal, kalau Anda mengalami kemurahan Tuhan, maka hal yang paling indah dalam hidup ini, kalau Anda bisa menunjukkan kemurahan itu dengan membantu saudara kita yang paling susah, maka di situ kita kaya, lebih kaya dari semua orang yang punya harta dunia. Amin. Umat Tuhan dengan berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan menurut pengakuan iman Gereja Masehi Injili di Timor. Hendaklah kita semua berkata demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang adalah Allah di atas kami, yang menciptakan langit dan bumi,
serta segala sesuatu yang berpasang-pasangan, supaya bersekutu dan saling melengkapi, yang mengasuh dan memelihara kami seperti seorang ibu. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa yang adalah terang dunia, yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia, yang oleh Roh Kudus lahir seperti kami dari seorang perempuan, yang menjadi satu dan mempersatukan kami dengan Allah, dengan sesama dan dengan alam kami. Ia memberikan kabar baik kepada orang miskin, memberikan pembebasan kepada orang tertindas, menghukum para penindas, memberi penglihatan kepada orang buta, bergaul dengan orang-orang hina, mengampuni orang berdosa, memberkati anak-anak, dan menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai saksi-saksinya. Dalam Dia pemerintahan Allah mendatangkan damai sejahtera menjadi nyata. Ia menderita demi kami dan untuk keselamatan kami, yang ditolak oleh penguasa lalim, ditangkap dan dihakimi dalam pengadilan yang tidak adil, yang disalibkan demi kami, mati dan dikuburkan seperti kami, yang telah bangkit pada hari Minggu dari antara orang mati sebagai sulung kami, dan memegang segala kuasa di sorga dan di bumi, dan akan datang kembali sebagai hakim yang agung dalam kemuliaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Roh Pencipta dan Roh Pendamai, yang adalah Allah di antara kami, yang bekerja bersama kami dan melalui Roh kami, yang telah berbicara kepada leluhur dan pendahulu kami, yang berbicara kepada kami. Ia memanggil dan melengkapi kami untuk bersekutu, bersaksi, beribadah, melayani, dan menata layani. Ia memberi hidup baru bagi kami, menumbuhkan iman, kasih, pengharapan akan kebangkitan di langit yang baru, bumi yang baru. Mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah oleh pekerjaan Roh Kudus, kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah, Yesus Kristus adalah tiang induk di dalam rumah itu. Kami mengaku bahwa dunia adalah ladang kerja Allah, gereja diutus Allah untuk menghadirkan shalom Allah dalam dunia. Kami mengaku bahwa baptisan kudus dan perjamuan kudus memeteraikan kami sebagai milik Allah. Dalam baptisan kudus kami diterima sebagai anggota keluarga Allah. Perjamuan kudus adalah wujud persaudaraan kami dengan miskin dan menderita. Dalam pengucapan syukur kepada Allah, kami mau mengiring Yesus, hidup kudus dan benar, melayani sesama, bekerja dalam dunia, dan bertekun dalam doa. Datanglah ya Kristus. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam ibadah ini kita akan menyaksikan pelantikan pengurus klinik Pratama Jelambar periode 2016-2018. Marilah kita mendengarkan beberapa penjelasan. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya
dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu Shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat dilaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga adalah tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai pengurus klinik Pratama Jelambar periode 2016 hingga 2018. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, yang setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan bidang-bidang khusus di gereja-Mu ini. Teguhkanlah saudara-saudara kami ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudara, pertama-tama kami memperkenalkan nama-nama dari pengurus klinik Pratama yang akan dilantik. Bagi saudara-saudara yang namanya disebutkan, saya mohon untuk berdiri. Sebagai ketua, Dr. Syukur Dalam Banua dari GKI Pakuan. Wakil ketua, Saudara Karel Korompis dari GKI Kafling Polri. Sekretaris 1 dari Milka Sri Kristianingsih dari GKI Pakuan. Sekretaris 2 dari Saudara Hotnauli Simbolon dari GKI Kafling Polri. Bendahara 1 Saudara Nani Irawanti dari GKI Pakuan. Bendahara 2 Saudara Mariani Yusuf dari GKI Nurdin. Penanggung jawab Poli Umum Dr. Indriani Gunawan dari GKI Kafling Polri. Penanggung jawab Poli Gigi Dr. Gigi Eliana Handayani dari GKI Kafling Polri. Dan penanggung jawab farmasi Saudara Susana Indayati dari GKI Nurdin. Saudara-saudara, sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan sebagai pengurus klinik Pratama Jelambar periode 2016 hingga 2018. Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini akan tetap memimpin, menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan dengan sukacita di hadapan Allah dan jemaatnya? Apakah jawab saudara-saudara? Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan.
Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan sebagai pengurus klinik Pratama Jelambar periode 2016-2018, kiranya menunguduskan, memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, sebab Putra Roh Kudus. Saudara-saudara pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara jemaat, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pelantikan pengurus klinik Pratama Jelambar ini juga hadir majelis pendamping dari ketiga gereja, yaitu dari GKI Kapling Polri, GKI Nurdin, dan GKI Pakuwon. Saya akan membacakan surat pengangkatan pengurus klinik Pratama Jelambar. Surat pengangkatan pengurus klinik Pratama Jelambar nomor 082/GKI KPL /5/2016. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Hadiah 1 Kapling Polri Blok D 14-1203, Jelambar, Jakarta Barat, melalui persidangannya pada tanggal 17 April 2016, dengan ini mengangkat pengurus klinik Pratama Jelambar masa pelayanan Mei 2016 sampai Maret 2018 dengan susunan sebagai berikut. Ketua, Dr. Syukur Telambanua. Wakil Ketua, Karel Korompis. Sekretaris 1, Milka Sri Kristianingsih. Sekretaris 2, Hotnauli Simbolon. Bendahara 1, Nani Irawati. Bendahara 2, Mariani Yusuf. Penanggung jawab Poli Umum, Dr. Indriani Gunawan. Penanggung jawab Poli Gigi, Dr. Gigi Eliana Handayani. Penanggung jawab Farmasi, Susana Indayati. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 22 Mei 2016, Majelis Jemaat GKI Kapling Polri, Pendeta Yael Lamorahan, Ketua Umum, Penatua Lisdiana Suryadi, Sekretaris Umum. Pada kesempatan ini saya juga akan membacakan salah satu piagam pengangkatan. Piagam pengangkatan nomor 072/GKI KPL /5/2016. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia, Jalan Hadiah 1 Kapling Polri Blok D 14-1203, Jelambar, Jakarta Barat, dalam persidangannya pada tanggal 17 April 2016, kami mengangkat saudara nama Dr. Syukur Telambanua selaku Ketua Klinik Pratama Jelambar, masa pelayanan Mei 2016 sampai Maret 2018,
dalam kebaktian Minggu 22 Mei 2016 waktu pukul 7.30 WIB di Jemaat GKI Kafling Polri Blok D14 nomor 1203 Jelambar, Jakarta Barat, dilayani oleh Pendeta Joel Edward Kloke. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 22 Mei 2016, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, Pendeta Yael Lamorhan, Ketua Umum, Penatua Lisdiana Suryadi, Sekretaris Umum. Saya undang Pendeta, Dr. Syukur Teram Bandungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan ini, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir di rumah Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang menghantar kami. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Bapa, berilah kami hikmat yang daripadamu, supaya setiap kami mempunyai kemurahan hati, mempunyai kepedulian, agar di dalam hidup ini Tuhan, kami boleh merefleksikan kasih-Mu terhadap sesama. Kami boleh dimampukan melakukan firman-Mu. Bapa, kalau sebentar kantong persembahan akan diedarkan, Tuhan, biarlah setiap kami anak-anak-Mu, kami sadar Bapa bahwa semua yang kami miliki adalah titipan Tuhan. Dan sebelum kami bisa memberikan persembahan, Bapalah yang terlebih dahulu memberikannya kepada kami. Sehingga Bapa, biarlah setiap kami pada saat kami memberikan persembahan, kami sungguh memberikannya dengan rasa syukur yang paling dalam, dengan rasa sukacita, karena Tuhanlah Bapa yang memelihara kehidupan kami. Bapalah yang terlebih dahulu melengkapi kami. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan yang akan kami berikan juga boleh diolah oleh setiap anak-anak-Mu yang akan mengaturnya, sehingga dapat dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Boleh menyatakan kasih-Mu, boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari kita bersama menaikkan pujian. Tuhan tolonglah, bangunkan iman. Ubahlah
Saudara jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Maha besar Allah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami boleh berada dalam persekutuan yang memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menolong tiap-tiap kami menerjemahkan firman-Mu dalam hidup kami sesuai dengan kadar iman kami masing-masing. Kami berterima kasih juga kalau kami diberi kemampuan untuk menyatakan rasa syukur dan kemurahan kami untuk peduli pada pelayanan gereja dan sesama lewat persembahan. Apa yang kami berikan sebenarnya berasal daripada-Mu dan karena itu apa yang kami berikan adalah tanda syukur kami dan percaya kami bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kami dan memenuhi segala kebutuhan kami pada waktunya dengan kecukupan. Sebelum ibadah ini beranjak usai, izinkan kami mengarak puji dan puja sambil memohon berbagai macam hal yang tak mampu untuk kami pikul sendiri dan juga yang harus kami mohonkan Tuhan berjalan di depan dan memberkatinya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan berat, dalam beban hidup yang tak terkirakan. Tuhan menolong mereka, menopang mereka, dan memikul beban itu bersama-sama dengan mereka supaya mereka merasakan keringanan dan pertolongan daripada-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sedang membangun kembali usaha mereka. Tuhan membuka jalan bagi mereka, beri kesabaran dan menolong mereka setahap demi setahap lewat cara Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan itu dan untuk membangun keberhasilan usaha mereka. Kami berdoa bagi begitu banyak pasangan hidup yang merindukan mendapatkan keturunan anak. Tuhan pada waktunya berikan pada mereka dan ajarlah mereka untuk bersabar dan bergantung sepenuhnya atas anugerah dan rahmat Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak muda yang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan kesabaran, tolong mereka untuk menjaga pergaulan mereka agar mereka mendapati maksud Tuhan dan mendapati pasangan hidup yang Tuhan kehendaki pada waktu dan sesuai cara Tuhan. Kami berdoa bagi tiap keluarga dan rumah tangga yang Kau percayakan dalam tugas kepemimpinan dan pengembalaan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri ini. Tiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, dengan semua salib yang mereka pikul dan beban yang mereka harus pikul jalani hari lepas hari. Engkau ya Tuhan Yesus, jadilah tamu yang tidak kelihatan namun dirasakan dalam kasih dan kuasa-Mu, sehingga dalam suka maupun dalam duka, dalam senang maupun dalam susah, mereka tetap merasa mereka tidak sendiri. Ada Engkau bersama mereka dan Engkau boleh menopang hidup mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang baru saja menyelesaikan ujian-ujian akhir, baik di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar. Tuhan tolong anak-anak kami agar mereka memperoleh keberhasilan dan bukalah jalan agar kami dapat melanjutkan pendidikan anak-anak kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang menderita sakit maupun yang ada dalam proses pemulihan, ataupun mereka yang harus menanggung sakit yang berkepanjangan dan tak tersembuhkan. Kami bersama seiman dan sehati untuk memohon kiranya kuasa Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit dan membangkitkan orang dari mati boleh menjadi bagian mereka juga, supaya mereka dikuatkan, diberikan kesabaran dan ketabahan dan percaya bahwa Tuhan mempunyai cara dan mempunyai waktu untuk memberikan kepulihan dan kesembuhan itu. Secara khusus dalam ibadah ini kami mau berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang baru saja dilantik menjadi pengurus dari klinik. Tuhan memberkati pekerjaan mereka agar klinik Pratama Jelambar ini menjadi alat untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan bagi dunia dan masyarakat di sekitar. Kami berdoa bagi pengabdian mereka, Tuhan menjadikan mereka juga alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa. Kami berdoa bagi badan-badan pelayanan yang akan menjalankan program kerja 2016-2017. Tuhan memberkati agar mereka memulainya bersama dan di dalam Tuhan, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan boleh memperoleh hasil karena Tuhan yang berkarya, bukan semata-mata karena kemampuan dan kebisaan mereka. Kami berdoa bagi
gereja-gereja Tuhan, khususnya dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang hari ini bersama-sama seluruh mimbar-mimbar gereja anggota PGI merayakan ulang tahun PGI yang ke-66, dan kami bersyukur karena Tuhan menolong kami boleh menjadi gereja-gereja yang saling lebih terbuka, lebih mengakrabkan diri. Tolong para pemimpin gereja untuk saling mengulurkan tangan dan berjabat tangan agar kami semakin menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan keesaan gereja. Kami doakan negeri yang kami cintai, kota yang kami cintai, provinsi yang kami cintai ini. Tuhan karuniakan keamanan, sejahtera, dan damai-Mu, dan untuk maksud itu, pakailah para pemimpin yang sungguh-sungguh berpihak pada rakyat dan yang mengambil keputusan demi kesejahteraan orang banyak, supaya mereka dipelihara, dijaga, dan keputusan mereka boleh dilaksanakan, agar negeri tercinta kami ini, bangsa yang kami cintai ini, boleh bersama-sama menikmati kehidupan yang lebih baik. Kami mau menyerahkan pekan kerja kami yang baru. Berjalanlah bersama kami ya Bapa dalam setiap pekerjaan, usaha, dan yang segala aktivitas yang kami lakukan, supaya bersama dan di dalam Tuhan kami tahu satu hal pasti, kami tidak dibiarkan sendiri dan Tuhan akan memberkati. Ya Tuhan, kami mohon semua ini karena kami percaya Engkau mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Saudara, hari ini dalam pertukaran pelayan firman dan pertukaran mimbar, kita menggunakan tata ibadah gereja Masih Injili di Timor. Kita berdiri dan kita mau menikmati lagu dari saudara-saudara kita, yaitu nyanyian rohani dari bahasa Timor, sebagai nyanyian pengutusan kita. Say
Saudaraku, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus telah berpesan.